Halo, jumpa lagi pada channel YouTube Inu ZZ15 AKU. Semoga teman-teman saya jumpai dalam keadaan sehat, panjang umur dan murah rezeki tentunya. Hari ini saya sedikit akan membahas mengenai Queen atau Kobok Wayang yang menjadi polemik di masyarakat. Biasanya yang ditanyakan adalah asli atau palsu tentang uang Kobok Wayang yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Ini sering menjadi suatu kesalahpahaman atau pemberian informasi yang salah dari orang-orang yang ditanya atau yang memberi penjelasan, mungkin karena kurangnya pemahaman mereka tentang Kobok Wayang sehingga memberikan jawaban yang tidak atau kurang tepat menurut saya. Baik, kita langsung ke pokok atau ke bahasan kita hari ini adalah Queen Kobok Wayang. Queen Kobok apapun itu jenisnya atau segala jenis benda-benda yang berasal dari logam, baik itu gobok, keris, pedang, tombak, semua itu adalah buatan dari para empu. Empu adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang logam, yang oleh Tuhan diberikan kemampuan khusus membuat pusaka-pusaka luar biasa. Begitu juga dengan Queen Kobok Wayang. Queen Kobok Wayang dibagi menjadi dua kelas atau dua keluaran. Yang pertama adalah Queen Kobok Wayang yang dibuat oleh para empu menggunakan bahan dasar Queen Cina atau Queen Cina yang lebih kecil, biasanya ini yang digunakan. Jadi saya jelaskan gampang-gampang aja. Ini adalah Queen jenis Taiping Tongbao keluaran dinasti Song pada era 960 hingga 1279 Masehi. Ini adalah Queen Taiping Tongbao keluaran dinasti Song yang berbahan dasar emas, perak, tembaga, perunggu dan timah, ya, dari 5 bahan dasar. Itulah sebabnya kenapa para empu atau pembuat pusaka pada masa kerajaan itu membuat gambar-gambar wayang di baliknya ini, karena di balik Queen ini adalah tidak ada gambar atau kosong, sehingga mudah untuk diberikan guratan atau rajah namanya. Kalau di Bali namanya rajah atau gambar. Jadi di belakang ini biasa dihaluskan dulu, ditipiskan lagi, dihaluskan. Kemudian digambar karakter-karakter wayang, misalkan seperti Arjuna, Bima, Hanoman, Nakula, Sadewa dan sebagainya. Biasa digunakan untuk jimat atau amulet pada masa kerajaan untuk para raja-raja, para punggawa, para kesatria, para ataupun pasukan-pasukan kerajaan. Jadi para empu pada masa itu membuat jimat dengan memasukkan karakter wayang, kemudian diberikan energi-energi positif, berikan kekuatan-kekuatan gaib menggunakan metode mantra atau di Bali lazim disebut urip dan pasupati, yaitu proses menghidupkan dan menajamkan energi atau kodam dari sebuah benda yang dibuat dari Queen Cina. Ini adalah Queen Cina. Ini Taiping Tongbao yang biasa digunakan untuk membuat Queen Kobok Wayang. Ini contohnya. Jadi sama, besarnya sama. Kalau saya tumpukan antara Queen Taiping Tongbao keluaran dinasti uh, Song ini dengan Queen Kobok Wayang yang sudah dipipihkan dan dihaluskan dan digambar karakter Arjuna seperti ini, besarnya sama. Karena kemudian gambarnya di belakang. Tapi ini sudah gambar tulisan atau aksara sinyalnya sudah agak pudar, ya, karena proses penempaan lagi, penipisan. Seperti ini nyatanya. Jadi sama. Itu juga dengan ini. Ini adalah gambar Arjuna, ini mungkin lebih kecil lagi sedikit. Ini adalah contoh dari Queen karakter yang berisi karakter wayang. Ini adalah karakter Krishna atau awatara dari Wisnu yang dibuat dari Queen
jenis Taiping Tongbao keluaran dinasti Song. Kemudian oleh masyarakat awam yang bertanya pada orang-orang pintar, pada paranormal, para dukun, biasa menjelaskan itu adalah buatan makhluk gaib atau katanya buatan para dewa. Perlu saya jelaskan di sini, tidak ada satu benda pun yang jenis spes bolong yang dibuat oleh para dewa ataupun wong samar atau makhluk gaib. Karena yang diberikan hak penuh oleh Tuhan dan diberikan keahlian penuh oleh Tuhan adalah para empu yang membidangi bidang logam. Dan ini adalah jenis gobok wayang berkarakter Hanuman yang juga berbahan pancadatu atau 5 unsur logam yang saya sebutkan tadi. Ini adalah jenis kuin gobok wayang yang dibuat setelah era kemerdekaan. Kuin-kuin ini banyak dibuat di beberapa daerah di Bali, kemudian tetap melalui proses urip dan pasupati, kemudian disebarluaskan atau bisa diperjualbelikan, diperdagangkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang ingin mengoleksi sebagai koleksi biasa ataupun sebagai jimat atau amulet. Jadi perlu saya jelaskan di sini, baik kuin wayang yang dibuat di era kemerdekaan, setelah kemerdekaan, maupun kuin wayang yang dibuat pada masa kerajaan, sama saja. Dari segi energi saya katakan sama saja, tergantung siapa empu atau tokoh yang memasukkan energi positif, memasukkan karakter-karakter wayang sesuai dengan sifat-sifatnya ke dalam kuin ini, maka kuin ini akan memiliki energi atau kekuatan gaib yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini, tidak ada satupun benda yang terbuat dari logam, apalagi kuin gobok wayang ini, yang dibuat oleh makhluk gaib yang seperti yang didongengkan oleh orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan mungkin kepada para pasiennya atau para orang-orang yang datang bertanya kepadanya, kemudian untuk meningkatkan nilai daripada kuin yang dijual itu, mengatakan itu adalah buatan makhluk gaib, para dewa ataupun wong samar, makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, tidak ada satupun benda-benda macam kuin gobok wayang ini yang dibuat oleh selain daripada empu. Karena empu adalah seseorang yang diberikan keahlian khusus oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengolah segala jenis logam menjadi sebuah benda pusaka, baik itu keris, tombak, panah, maupun kuin gobok wayang seperti yang saya jelaskan saat ini. Jadi biar tidak terus-menerus generasi kita atau masyarakat kita diberikan suatu informasi yang salah atau yang menyimpang, sehingga membuat suatu pemikiran atau paradigma atau pola pikir yang salah terhadap suatu benda yang yang akan dikoleksi. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa baik yang dibuat pada era kerajaan menggunakan kuin Cina atau kuin Kochi, yang biasa diambil adalah kuin dari jenis Taiping Tongbao pada keluaran dinasti Song, juga kadang menggunakan kuin-kuin Kochi yang bergambar atau aksaranya lain tetapi dari dinasti yang sama, karena ukurannya yang sama. Dan yang paling mendasar adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat kuin jenis Taiping Tongbao ini adalah 5 unsur logam yang saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelas tentang kuin Taiping Tongbao dan jenis-jenis kuin Cina yang terbuat dari 5 unsur logam, mungkin bisa dicek pada channel YouTube saya yang berjudul kuin Cina yang terbuat dari yang berbahan dasar emas. Jadi mungkin itu yang perlu saya jelaskan kepada masyarakat umum agar tidak terus-menerus salah kaprah
atau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang datang. Tetapi kembali saya tegaskan bahwa koin-koin ini baik yang dibuat pada masa kerajaan maupun setelah kemerdekaan, bagi orang yang meyakini dan orang yang bergelut di dunia koin dan di dunia energi, koin ini memiliki kekuatan gaib sesuai dengan karakter wayang yang ada pada koin ini, karena sudah melalui proses ritual yang sangat luar biasa oleh para empu, kemudian diberikan mantra-mantra khusus untuk melakukan proses urip dan pasupati. Proses pengurip adalah untuk proses menghidupkan karakter-karakter wayang tersebut yang ada pada koin bolong. Kemudian proses pasupati adalah untuk menajamkan atau memberi kekuatan lebih super lagi pada koin bolong atau gobok wayang yang dibuat. Jadi sekali lagi, baik yang era kerajaan maupun yang era kemerdekaan, proses pembuatannya memiliki energi gaib yang luar biasa. Karena dari segi pemilihan 5 unsur logam tadi, emas, perak, perunggu, tembaga tadi sudah memiliki energi alam. Jadi jangan khawatir atau jangan ragu untuk memiliki jenis-jenis koin wayang ini sebagai suatu koleksi biasa maupun sebagai jimat alum mulat. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah agar tidak kesalahpahaman, kesimpang siuran informasi. Yang perlu saya jelaskan adalah tidak ada satu jenis logam pun, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada satu jenis koin bolong atau gobok wayang yang dibuat oleh wong samar, makhluk gaib, makhluk halus, jin, setan, dan demit, apalagi para dewa. Para dewa tidak pernah membuat jenis-jenis koin seperti ini. Memang para dewa memiliki senjata, tetapi senjata berdasarkan pegangan masing-masing. Jadi para dewa tidak memiliki kewenangan atau tugas untuk membuat koin ini, karena kalau bahasa kita, bahasa jamaknya, tidak ada dewa yang kurang kerjaan untuk membuat koin-koin seperti ini. Yang membuat ini adalah para empu, para ahli logam pada masanya. Jadi itu saja teman-teman, semoga video ini dapat membantu teman-teman mendapat suatu informasi yang bermanfaat tentunya, agar tidak terus mendapatkan informasi yang simpang siur dari para tokoh atau orang-orang yang dipercaya bisa memberikan suatu jawaban. Karena banyak sekali saya melihat di media sosial baik pertanyaan maupun jawaban-jawaban yang sangat keliru. Jadi sebagai seorang yang menggeluti dunia energi, dunia perkobokan, saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan dan memberikan informasi sedetil-detilnya, informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, agar tidak terus-terusan salah kaprah tentang koin gobok wayang ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel Ino JZ15 AKU. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, tentunya dengan video-video yang memberikan informasi yang valid, tidak hoax atau tidak mengada-ada. Jadi saya tidak mau memberikan informasi-informasi yang salah. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih.